Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penerapan dari model fungsi transfer di dalam sebuah contoh kasus. Nah, contoh kasus yang saya angkat di sini di mana sebuah perusahaan yang memproduksi senyawa untuk dijadikan sebagai ramuan herbal hanya mengandalkan iklan untuk meningkatkan permintaan utama produknya. Nah, akan diterapkan model fungsi transfer untuk melihat hubungan antara iklan dengan penjualan dan untuk meramalkan bagaimana penjualan di waktu yang akan datang. Berikut adalah data mentah dari contoh kasus yang saya angkat. Di sini ada tahun, kemudian periklanan dan penjualan. Dimulai dari tahun 1907 sampai tahun 1960. Ada 54 data atau N-nya sama dengan 54. Untuk tahap yang pertama akan dilaksanakan pemutihan deret input. Nah, pemutihan ini dilakukan karena biasanya pada data-data di dalam bisnis dan ekonomi, datanya itu biasanya tidak dapat dikontrol. Nah, untuk membuat deret input ini menjadi dapat diatur, kita lakukan pemutihan. Pemutihan di sini adalah dengan maksud menghilangkan seluruh pola yang diketahui, supaya yang tertinggal itu hanyalah white noise. Pada tahap awal pemutihan, yang kita lakukan adalah menghitung auto correlation function atau ACF. Rumusnya bisa dilihat di dalam slide, di mana di sini rho K-topi adalah fungsi autokorelasi dan Z bar itu adalah rata-rata sampelnya. ZT di sini adalah data waktu ke T dan ZT kurang K adalah data waktu yang sebelumnya atau pada waktu ke T dikurang K. Untuk memudahkan kita dalam menghitung autocorrelation function, kita menggunakan bantuan dari Excel. Dalam hal ini, data yang akan kita hitung itu adalah data input atau periklanan. Jadi untuk membantu kita dalam perhitungan cross correlation function-nya, kita cari dulu ZT dikurang Z bar, kemudian ZT dikurang Z bar kuadrat. Nah, untuk yang ini, untuk K sama dengan 1, data yang ini akan digunakan. Ini untuk data K sama dengan 2 dan K sama dengan 3. Pada kesempatan ini saya hanya menghitung sampai K sama dengan 3. Di sini dapat kita lihat perhitungan sampai N ke 54 atau pada tahun 1960, dan diperoleh jumlah dari masing-masing kolom yang akan membantu kita dalam penghitungan cross correlation function-nya. Nah, kita masuk ke perhitungan CCF atau penduganya adalah rho K-topi. Untuk K sama dengan 1, rho 1 topi sama dengan sigma dari 1 sampai 53, karena N di sini adalah 54 dikurang K 1, maka dimulai dari sigma 1 sampai 53 dari ZT dikurang Z bar dikali ZT dikurang K dikurang Z bar dibagi dengan ZT dikurang Z bar kuadrat. Berdasarkan bantuan dari tabel Excel tadi, kita sudah memperoleh hasil atau jumlahnya. Tinggal kita bagikan saja sehingga diperoleh hasil 0,809 atau bisa dibulatkan 0,81. Untuk K2 dengan hal yang sama, dimulai dari sigma T sama dengan 1 sampai N dikurang K, karena N-nya 2, dikarenakan K-nya sama dengan 2, jadi 54 dikurang 2 sampai T 52 saja pada K sama dengan 2-nya. Hasil dari jumlah ZT dikurang Z bar kali ZT dikurang K kurang Z bar ini sudah diperoleh, tinggal dibagikan. Diperoleh hasil 0,59 atau bisa dibulatkan 0,6. Selanjutnya masuk ke perhitungan partial autocorrelation function atau biasa juga disebut PACF. Rumusnya sudah disajikan di dalam slide.
di mana di sini P, K, K topi itu adalah fungsi autokorelasi parsial, dan rho K topi adalah fungsi autokorelasi. Di sini kita akan mencari sampai Pi 3,3 saja karena membutuhkan perhitungan yang sangat banyak. Untuk Pi 1,1, dalam hal ini apabila kita sesuaikan dengan rumus ini, Pi 1,1 itu adalah Pi 0 tambah 1, 0 tambah 1, jadi K-nya adalah 0. Kita substitusikan K sama dengan 0 ke persamaan, jadi yang tertinggal nanti tinggal rho 1 topi atau nilai ACF 1. Nilai ACF1 sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu 0,81. Kemudian untuk Pi 2,2 topi, kita peroleh rumus rho 2 topi dikurang rho 1 topi kuadrat per 1 dikurang rho 1 topi kuadrat. Masing-masing nilai rho atau nilai ACF sudah diketahui, tinggal disubstitusikan saja, sehingga diperoleh hasil min 0,163. Untuk Pi 3,3, dalam hal ini Pi 3,3 ini tentunya K-nya adalah 2. Karena 2 tambah 1, 2 tambah 1 adalah 3,3. Jadi kita substitusikan nilai K sama dengan 2 ke persamaan. Dan yang diperoleh adalah rho 3 topi dikurang Pi 2,1 topi dikali rho 2 topi dikurang Pi 2,2 topi dikali rho 1 topi dibagi 1 dikurang Pi 2,1 topi dikali rho 1 topi dikurang Pi 2,2 topi dikali rho 2 topi. Nah, dalam hal ini rho 3 sudah diketahui atau nilai ACF-nya sudah diketahui. Pi 2,2 juga sudah diketahui. Nah, yang belum diketahui di sini adalah Pi 2,1. Dalam perhitungan Pi 2,1 ini kita menggunakan rumus kedua dari PACF di slide sebelumnya, yaitu ini. Pi 2,1 ini dalam artian K-nya itu sama dengan 1 dan G-nya adalah 1. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2 dan J-nya itu adalah 1, jadi Pi 2,1. Tinggal kita substitusikan saja nilai K, 1 dan J1 ke dalam persamaan yang kedua ini. Sehingga nanti yang diperoleh adalah Pi 1,1 dikurang Pi 2,2 dikali Pi 1,1. Tinggal disubstitusikan nilai Pi 1,1 dan Pi 2,2-nya diperoleh 0,94. Karena nilai Pi 2,1 sudah didapat, kita tinggal melakukan perhitungan ke Pi 3,3-nya dengan mensubstitusikan masing-masing nilai, sehingga diperoleh nanti 3,1. Nah, perhitungan PACF ini akan dilakukan sampai K seterusnya. Namun, pada saat ini hanya sampai Pi 3,3 saja yang dihitung, dan perhitungan K seterusnya dapat digunakan dengan cara yang sama. Pada tahap selanjutnya, nilai ACF dan PACF yang sudah didapat dari deret input yang telah kita hitung sebelumnya akan disajikan dalam tabel berikut. Nah, dari tabel ini kita ketahui bahwa data ini belumlah stasioner, dikarenakan apabila kita menginput data ini ke dalam sebuah grafik secara manual, kita bisa melihat polanya itu tidaklah teratur atau tidak konstan. Nah, karena deret input ini belum stasioner, akan dilakukan pembedaan atau differencing. Kita masuk ke tahap differencing yang pertama atau pembedaan pertama dengan rumus 1 dikurang B pangkat DYT sama dengan WT. Di sini D adalah differencing dan WT adalah residual yang sudah stasioner. Kemudian dengan bantuan Excel lagi, kita akan menghitung PACF dan ACF dari pembedaan pertama ini. Nah, di sini ZT atau deret yang akan dihitung itu bukan lagi ZT pada data mentah sebelumnya, melainkan ZT yang sudah dilakukan pembedaan. Nilai ZT1 di sini diperoleh dari nilai ZT pada data mentah dikurang ZT kurang 1 pada data mentah. Dan nilai ZT2 di
dalam pembedaan ini diperoleh dari ZT2 pada data mentah dikurang ZT sama dengan 1 pada data mentah. Nah, langsung saja nilai ACF dan PACF pada pembedaan pertama disajikan dalam tabel berikut. Nah, dalam pembedaan pertama dari input ini, kita peroleh bahwa data sudah stasioner. Hal ini dapat dilihat dari polanya yang sudah membentuk pola yang konstan atau deret sinus. Kemudian akan terpilih model arima yang memadai, yaitu AR2. Model AR2 ini dipilih karena pada PACF atau pada nilai pi katopinya, kita melihat bahwa polanya akan turun secara eksponensial dan akan membentuk pola sinus yang teredam. Nah, dan pada PACF ini kita lihat bahwa pola akan mengalami cut off pada leg kedua. Di sini setelah leg kedua akan terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara leg kedua sampai ketiga, maka diperoleh P adalah 2. Maka yang terpilih adalah AR2. Untuk proses autoregresif orde kedua AR2 disajikan sebagai berikut, yaitu 1 dikurang pi 1b dikurang pi 2 kali b kuadrat dikali xt sama dengan alpha t. Nah, pi 1-nya sudah kita ketahui di sini adalah 0,06 dan pi 2-nya adalah 0,41. Xt di sini adalah xt pembedaan atau xt yang sudah mengalami differencing. Yang pertama yaitu 1 dikurang b kali xt dan alpha t di sini adalah white noise. Kemudian untuk tahap yang kedua akan dilakukan lagi pemutihan pada deret output, namun saya tidak menjelaskan lagi karena caranya adalah sama dengan pemutihan deret input. Kita langsung masuk ke tahap yang ketiga, yaitu mengidentifikasi bobot fungsi respon dan fungsi transfer. Untuk tahap ini, kita akan menghitung korelasi silang atau cross correlation function yang diperoleh dengan membagikan covariance-nya dibagi dengan 2 standar deviasinya. Maka, pertama-tama kita cari dulu standar deviasi dari masing-masing variabel. Yang pertama yaitu sigma alpha topi atau standar deviasi deret input. Diperoleh dari rumus akar dari 1 per n dikali sigma 1 sampai n dari xt dikurang x bar kuadrat. N-nya adalah 54. Kemudian nilai xt dikurang x bar kuadrat ini sudah kita dapat dari perhitungan Excel yang sebelumnya. Jadi tinggal kita substitusikan saja sehingga diperoleh 217,184. Selanjutnya untuk standar deviasi beta atau deret output diperoleh juga dari rumus yang sama dan diperoleh nanti nilai akhirnya 230,91. Setelah kita mengetahui standar deviasinya, kita mencari covariance-nya. Covariance diperoleh dari rumus yang sudah disajikan dalam slide. Nah, untuk covariance pada saat K sama dengan 0, tinggal kita masukkan saja 1 per 54. Kemudian sigmanya dimulai dari T sama dengan 1 sampai 54. Dan diperoleh hasilnya nanti 25.722,9. Kemudian untuk K1 juga menggunakan rumus yang sama. Cuman di sini sigmanya dimulai dari T sama dengan 1 sampai 53 karena N dikurang K itu 54 dikurang 1. Nah, perhitungan untuk covariance ini akan dilakukan sampai K seterusnya. Kemudian kita masuk ke rumus korelasi silangnya, tinggal kita bagikan saja covariance dibagi 2 standar deviasinya. Covariance pada saat K sama dengan 0 sudah diketahui, covariance pada saat K sama dengan 1 juga sudah diketahui, dan pada saat K2 juga sudah diketahui, dan masing-masing standar deviasinya sudah diketahui. Nilai-nilainya tinggal disubstitusikan saja dan diperoleh nilai autokorelasi sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke fungsi respon impuls. Nah, pada fungsi respon impuls ini pendugaannya adalah VK topi.
yaitu diperoleh dari nilai standar deviasi output dibagi standar deviasi alfa dikali nilai korelasi silangnya. Karena standar deviasi output dan input sudah diketahui dan korelasi silangnya sudah diketahui, tinggal disubstitusikan saja sehingga diperoleh nanti V0 topi adalah 0,542 dan V1 topi adalah 0,34. Nilai korelasi silang atau cross correlation function dari fungsi respon impulse untuk standar deviasi beta dan alpha akan disajikan dalam tabel berikut. Nah, diperolehlah deret input prapemutihan atau pre-whiteningnya. Alpha T sama dengan 1 dikurang Pi 1B dikurang Pi 2B kuadrat kali XT. Di sini Pi 1-nya dan Pi 2-nya sudah diketahui dan masing-masing standar deviasinya sudah diketahui. Deret output prapemutihannya juga diperoleh, yaitu 1 dikurang 0,07B ditambah 0,41B kuadrat dikali YT. Selanjutnya kita masuk ke tahap penentuan RSB. Untuk penentuan nilai RSB ini, untuk B sama dengan 0 ini kita peroleh karena tidak ada penundaan pada nilai korelasi silangnya. Sehingga kita dapat B-nya 0. Fungsi dari respon impuls diperoleh yaitu omega beta topi dibagi sigma alpha topi dikali B pangkat B. Perhatikan bahwa sigma beta di sini adalah 1 dikurang sigma 1B dan seterusnya sampai sigma R kali B pangkat R. Dan omega B di sini dimulai dari omega 0 dikurang omega 1B sampai omega S kali B pangkat S. Karena R-nya sama dengan 1, maka sigma itu hanya sampai sigma 1 kali B. Dan karena S-nya 0, maka omeganya hanya sampai omega 0 saja dikali XT. Selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu identifikasi model gangguan. Untuk taksiran awal deret gangguannya, kita dapatkan dengan menggunakan rumus ini, yaitu NT sama dengan YT dikurang V0 kali XT sampai V11 kali XT dikurang 11. Nah, di sini kenapa sampai V11 saja? Dikarenakan dari K sama dengan 0 sampai K sama dengan 10, pada hakikatnya nilai korelasi silangnya itu mendekati 0. Nah, maka akan kita mulai dari N11. Untuk N11, tinggal kita substitusikan saja nilai T-nya sama dengan 11, dan akhirnya akan diperoleh 56,792. Juga nilai N sama dengan 12, sehingga diperoleh nanti hasilnya 639,938. Nah, perhitungan deret gangguan ini akan dihitung sampai nilai K sama dengan N dikurang 11 atau K sama dengan 43. Karena perhitungan ini membutuhkan perhitungan yang sangat kompleks, jadi saya hanya mengambil 2 contoh saja sampai N12 saja. Selanjutnya masuk ke tahap estimasi deret gangguan. Jadi dalam estimasi ini, rumus ini diperoleh dari rumus fungsi respon impuls. Tinggal dipindahkan saja sigmanya ke ruas kiri. Di sini sigma B-nya adalah 1 dikurang sigma 1B dikurang seterusnya. Kemudian VB-nya adalah V0 tambah V1B ditambah seterusnya. Dan omega B-nya adalah W0 ditambah, dan omega B-nya adalah omega 0 dikurang omega 1B sampai seterusnya. Nah, di sini ada 4 ketentuan. Ada kondisi di mana J kurang B, J sama dengan B, sampai J lebih besar dari B tambah S. Nah, masuk ke persamaan model fungsi transfernya, yaitu YT sama dengan VB XT ditambah NT. Estimasi deret gangguan. Omega 0 topi ini dan sigma 1 topi ini diperoleh berdasarkan rumus yang sebelumnya. Untuk V sama dengan 0,
tentu J-nya adalah 0, memenuhi kondisi J sama dengan B, atau memenuhi persamaan kedua, karena J-nya 0 dan B-nya 0. Nah, untuk V0 pada persamaan kedua, diperoleh nanti itu sigma 1 dikali V0 ditambah sigma 2 kali V-1, hasilnya ini nanti 0. Yang tertinggal itu cuman omega 0-nya. Jadi, omega 0 itu sama dengan V0. V0 sudah diketahui, yaitu 0,637. Untuk V1 yang memenuhi itu adalah persamaan keempat, karena J lebih besar dari B tambah S, yaitu 1 lebih besar dari 0 tambah 0, 1 lebih besar dari 0. Nah, dari persamaan keempat ini, kita peroleh V1 itu sama dengan sigma 1 dikali V0. Sigma 1 topi sama dengan V1 topi per V0 topi. Diperoleh 0,62. Berdasarkan deret gangguan yang telah ditentukan, kita tinggal mensubstitusikan nilai omega 0-nya dan sigma 1-nya. Jadi diperoleh deret gangguan sebagai berikut. Nah, setelah nanti perhitungan dari deret gangguan sampai N ke 43, akan dicari lagi ACF dan PACF dari estimasi deret gangguan tersebut. Nah, nilai ACF dan PACF disajikan dalam tabel berikut. Nah, berdasarkan tabel di atas akan dilakukan pemutihan lagi, dan yang terpilih nanti adalah model AR1. Model AR1 disajikan dalam rumus 1 dikurang Pi1B kali NT sama dengan alpha T. Selanjutnya masuk ke tahap kelima, yaitu estimasi model fungsi transfer. Di dalam tahap ini, model fungsi transfer yang umumnya adalah YT sama dengan VB dikali XT ditambah NT, atau deret gangguan. Di sini VB sudah kita ketahui, yaitu omega 0 per 1 dikurang sigma 1 beta. Dan nilai parameter dari omega 0 adalah 0,637 dan sigma 1 topi adalah 0,67. Nah, untuk deret gangguannya sudah kita peroleh juga di tahap yang sebelumnya, yaitu 1 per 1 dikurang Pi1B kali alpha T. Nah, Pi1 ini kita cari dengan menentukan parameter dari AR. Untuk menentukan parameter Pi1 ini digunakan rumus R1 dikali 1 dikurang R2 per 1 dikurang R1 kuadrat. R di sini adalah autokorelasi, sehingga nanti diperoleh 0,006 dikali 1 dikurang 0,4 per 1 dikurang 0,006 kuadrat. Hasilnya nanti mendekati 0 atau kita anggap saja 0. Maka di tahap akhir diperolehlah model fungsi transfer sebagai berikut, yaitu 1 dikurang BYT sama dengan 0,637 per 1 dikurang 0,62B dikali 1 kurang B XT ditambah alpha T. S-nya sama dengan 0 karena setelah time lag ke 0, korelasi silang tidak memperlihatkan adanya pola yang jelas, dan R-nya sama dengan 1 dikarenakan pada time lag yang pertama, korelasi silang memperlihatkan suatu pola yang jelas.